Halo guys, welcome back to our channel Jali Jali the Animals in the House. Kemarin ada yang tanya aku nih, kok asik review-review kontennya semua kadarnya kecil-kecil sih. Kali ini kita akan membahas yang big size tentunya. Sebelumnya jangan lupa tekan like dan subscribe terlebih dahulu ya. Hey guys, welcome to Jali Jali the Animals in the House. Trio. Jadi kali ini kita akan membahas white face cacuan tegu. Jadi tegu yang satu ini mereka berasal dari Paraguay ya. Jadi biasa mereka juga dikenal dengan nama Salvatore Marinae. Jadi ukuran mereka ini di big size ya guys. Jadi di ukuran dewasa mereka bisa mencapai di ukuran 1,2 sampai dengan 1,3 meter ya guys. Jadi dengan berat badan sendiri mereka bisa mencapai sampai dengan 22 kg. Jadi kadal yang satu ini saya memasukkan mereka di kelas intermediate ya guys, karena size mereka itu cukup besar dan mereka memerlukan kandang yang sangat besar ya guys, dan mereka ini berdarah dingin, tentunya mereka membutuhkan suhu yang cukup panas di sini. Jadi untuk suhu mereka sendiri, basking spotnya mereka memerlukan 37 derajat Celcius sampai dengan 43 derajat Celcius. Jadi untuk suhu kandangnya sendiri kalian boleh maintain di antara 32 sampai dengan 35 derajat Celcius. Di saat malam hari kalian boleh maintain suhunya di 26 sampai dengan 29 derajat Celcius ya guys. Jadi mereka ini termasuk hewan diurnal ya. Mereka ini aktif di siang hari. Jadi uniknya dari mereka di sini, mereka ini pas baby size warnanya tidak seperti ini ya. Baby size itu biasanya mereka berwarna hijau jamrud. Biasanya dimulai dari kepala sampai dengan leher itu warnanya hijau jamrud. Dan pada saat masuk di umur juvenil, mereka akan mutasi warna dan akan berubah seperti hitam putih. Seperti yang kalian lihat, yang dua ekor ini. Jadi kalian semua pasti pada bingung nih, kok ini bukannya Argentina Black and White Tegu? Bukan ya guys. Jadi sekaligus kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara Black and White Argentina Tegu, cacuan Tegu, sekaligus Blue Tegu. Stay tune ya guys. Jadi untuk Black and White Tegu sendiri secara visual kalian sudah gampang untuk membedakan mereka ya guys. Biasanya mereka lebih banyak hitam daripada putihnya. Dan biasanya di kepala mereka ini identik lebih berwarna hitam ya guys. Jadi untuk cacuan Tegu seperti mereka ini, mereka lebih banyak putihnya dibanding dengan Argentina Black and White Tegu. Sedangkan kalau Blue Tegu, secara visual di saat kecilnya itu kalian gampang untuk membedakan ya. Biasanya sih hidungnya itu berwarna gosong ya guys. Dan pada saat mereka besar, kalian bisa lihat sendiri putihnya pasti lebih banyak. Dan untuk harganya sendiri, biasanya Argentina Black and White Tegu itu yang termurah. Dan di atas mereka itu ada cacuan, dan yang paling mahal itu Blue Tegu.
Jika kalian di luar sana bingung mau pelihara antara Black Tegu atau Sichuan Tegu atau Blue Tegu, mungkin di sini saya akan bercerita mengenai size ya. Biasanya sih umumnya karakter mereka sih bisa dijinakin ya, tapi tidak semua karakter itu sama ya. Kalian perlu train mereka ya. Jadi kalau untuk Black and White Tegu sendiri biasanya ukuran mereka akan mencapai sampai dengan 1,5 meter ya. Jadi kalau untuk Sichuan Tegu sendiri ukuran mereka akan lebih kecil. Ukuran dewasa mereka bisa mencapai sampai dengan 1,3 meter. Jadi untuk Blue Tegu sendiri biasanya ukuran mereka sama besarnya dengan Black and White Tegu ya, atau biasa mereka dikenal juga dengan nama Giant Tegu karena mereka adalah yang terbesar di spesiesnya. Jika kalian mau consider saya mau pelihara Tegu tapi yang tidak terlalu besar, kalian boleh pilih sesuai dengan ukuran yang pas buat kalian ya. Jadi kurang lebih kalian udah tahu ya perbedaannya ya guys di sini. Jadi di sini kita ada yang namanya Dino ya guys. Jadi kebetulan ini dia jantan. Di sini dia lagi birahi ya guys, dan mereka kebetulan juga lagi shading. Jadi yang Dino yang satu ini kebetulan saya pelihara mereka dari early juvenile ya guys. Jadi kurang lebih saya sudah pelihara mereka sudah berapa bulan ya? 6 bulan. Kurang lebih di 6-7 bulan ya. Jadi kadal yang satu ini pertumbuhan mereka, perkembangan mereka itu sangat cepat ya guys. Dalam kurun 1 tahun mereka bisa mencapai di 75% ukuran dewasa mereka guys. Wow. Jadi Dino di sini umurnya kurang lebih udah sekitar 8 sampai dengan 9 bulan ya guys. Jadi kalau di sini kita ada Dora. Jadi yang ini betina ya guys. Yang ini betina ya guys. Jadi ini kita namanya Dora. Jadi Dora yang satu ini dia lagi shading. Oke, untuk membedakan jantan dan betina, jika mereka udah berumur 8 bulan, secara visual kalian sudah gampang untuk membedakan mereka ya guys. Jadi seperti yang betina ini, biasanya pipi mereka akan ramping seperti ini ya. Nah, ramping ya guys. Jadi kalau untuk jantannya sendiri, jadi untuk ukuran jantannya sendiri di sini, pipi mereka akan mulai membengkak ya guys di sini ya. Nah, kalian bisa dilihat. Jadi semakin bertambahnya umur, mereka akan semakin membengkak, semakin cabi ya guys. Untuk membedakan seksnya secara langsung mana jantan dan mana yang betina, kalian bisa lihat yang satu ini. Jadi ciri-ciri dari mereka itu mereka memiliki otot yang sangat kuat ya guys. Mereka memiliki rahang yang sangat kuat dan cakar yang sangat kuat ya guys di sini. Meskipun badan mereka tidak berduri, tapi kalian jangan anggap sepele ya. Karena ekor mereka yang tebal seperti ini digunakan mereka biasanya sih untuk mendefense diri mereka sendiri ya. Jadi untuk melihat umur dari Tegu kalian sendiri, kalian bisa lihat dari ring kuning solid seperti ini ya. Semakin bertambahnya umur, jadi bentuk mereka akan bertambahnya solid kuning seperti ini. Jadi ini kan masih cover ya. Jadi semakin tuanya Tegu kalian, kuning di sini akan semakin tebal. Semakin tebal, semakin tebal. Untuk ukuran Tegu dewasa, mereka memasuki di umur 18 bulan ya guys. Untuk seekor Tegu yang siap kawin, jadi untuk jantannya sendiri biasanya di umur 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan ya guys. Jadi untuk betinanya sendiri minimalnya kalian harus 1 tahun 6 bulan ya guys. Jadi itu umur ideal untuk mereka siap kawin ya guys. Jadi kalau belum siap kawin, jadi harus kalian pisah terlebih dahulu ya. Jadi untuk Tegu yang satu ini mereka membutuhkan kandang yang sangat luas ya guys, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kandang yang ideal buat mereka itu di ukuran 2,4 meter kali 2,4 meter
dengan tinggi 90 cm. Tapi jika terasa terlalu lebar, kalian bisa upgrade ke bawah sedikit, yaitu di 1,8 meter dengan lebar 90 cm dengan tinggi 90 cm. Dikarenakan Jali-Jali Animals in the House di sini kita keterbatasan tempat, maka saya sediakan 2 buah jenis kandang. 1 buah kandang yaitu terbuat dari fiber, itu dengan ukuran 1,2 meter kali 90 cm dengan tinggi 55 cm. Jadi awalnya saya akan menaruh mereka 2 di kandang fiber itu. Tapi karena memang jantannya sudah mulai birahi, jadi kita terpaksa harus memisahkan mereka untuk sementara waktu ya guys. Kalau jika tidak, biasanya mereka betinanya akan dipaksa kawin dan biasanya akan berujung akibat stres atau mereka akan digigit hingga minus. Jadi kita tidak mau itu terjadi ya. Jadi untuk kandang Dora sendiri kita sudah siapin terrarium dengan ukuran 1,2 meter kali 55 cm dengan tinggi 45 cm. Jadi untuk lampunya sendiri saya di sini memakai Solar Glow dari Exoterra ya, yang 80 watt ya guys. Jadi kali ini juga kita akan bahas cara memegang tegu yang baik atau yang benar ya guys, seperti ini ya. Jadi ini ada pangkal ekor di sini. Jadi kalian grab terlebih dahulu, tangan kalian masukkan di bawah leher sendiri seperti ini, baru kalian angkat ya guys. Jadi ini biasanya sih lebih aman, atau bisa kalian buat seperti ini. Nah, oke. Jadi memang kalau si Dora ini mereka nggak suka di handle ya guys, nggak suka digendong maksud saya. Jadi cara pegang seperti tadi juga untuk menghindari tegu kalian balik menyerang tangan kalian ya guys. Jadi kalian harus grab dengan benar ya guys. Jadi umumnya kalau kalian mau pelihara tegu, kalian pasti ada resiko cakaran atau gigitan dari mereka ya guys. Seperti ini ya. Jadi memang ada beberapa tegu yang mereka tidak suka di handle ya guys. Tapi gimana pun kalian harus sering handle mereka ya. Jadi tidak harus untuk menggendong mereka. Jangan seharian kasih mereka di dalam kandang. Jadi lebih bagus ya dalam 1 hari itu kalian spare waktu kalian, baik 1 jam 2 jam kalian bawa jalan-jalan di dalam lingkungan rumah ataukah di halaman rumah juga oke ya guys. Jadi supaya tegu kalian
lekas jinak ya guys. Bagi kalian yang mau pelihara Tegu yang satu ini merupakan tantangan ya guys. Jadi sebetulnya mereka bisa dijinakin. Yang penting harus kalian sering dihandle. Dan jangan sekali-sekali kalian kasih makan di dalam kandang ya guys. Karena mereka akan menjadi agresif. Kalau bisa di saat kalian kasih makan di luar kandang ya guys. Ataukah boleh di dalam kandang, tapi di saat malam hari kalian siapin satu hiding cave. Yang penting treatmentnya jangan sampai dia melihat bahwa kalian yang memberi dia makan ya guys. Jadi kadal yang satu ini mereka termasuk pinter ya guys, dan mereka benar-benar bisa dijinakin. Jadi kalau di luar negeri itu, kalau kalian pernah melihat red tegu yang namanya MacGyver, jadi mereka itu sudah seperti anjing dan kucing ya, mereka dapat dilatih ya guys. Jadi mereka bisa tidur dengan majikannya, jalan-jalan, nonton TV bareng, terus ke toilet sendiri, jam makan jam tidur mereka tahu, dan namanya sendiri mereka juga tahu. Nah ini mereka termasuk kadal yang sangat pintar ya guys. Kali ini juga kita akan membahas substrat apa yang cocok untuk mereka ya guys. Jadi substrat apa yang cocok untuk mereka, kalian boleh memakai seperti saya. Di sini saya memakai coco chip dicampur dengan coco husk, atau kalian juga boleh memakai forest bark. Yang penting kalian jangan memakai pinus atau cedarwood ya guys, ataupun substrat yang berdebu. Dan lebih bagus biasanya setelah kalian tebar substrat kalian boleh semprot air supaya debunya tidak terbang-terbang di udara ya guys. Jadi apabila kalian menggunakan loose substrat seperti saya, pastikan dia tidak termakan substratnya. Seperti tadi saya pesan, jangan kasih makan di dalam kandang mereka, karena selain mereka takut termakan substratnya sendiri, dan biasanya sifat mereka akan menjadi agresif ataupun yang namanya feeding response. Untuk humidity-nya sendiri, mereka membutuhkan humidity yang cukup tinggi ya, biasanya di 60 sampai dengan 70% ya. Jadi kadal yang satu ini di saat mereka di baby size, mereka itu karnivora ya. Jadi di saat mereka memasuki ukuran juvenil sampai dengan dewasa, mereka itu omnivora ya. Mereka bisa makan mulai dari tanaman, buah-buahan, daging-dagingan, serangga-seranggaan, dan hewan penggerak seperti tikus ya guys. Saya sendiri biasanya di Jali-Jali Animals itu kita jarang ya memberi mereka makan tikus ya. Kebanyakan sih di luar sana mereka kasih makan rat ataupun mencit dewasa ya. Betul ya, mencit dewasa ya? Ya dalam seminggu itu biasa kita kasih bermacam-macam ya. Mulai dari daging ayam, paha ayam, sayap ayam, daging sapi, filet ikan tenggiri, filet ikan salmon. Tapi mungkin beberapa bulan sekali kita akan feed mereka dengan tikus beku ya. Dan itu pun karena kadang ball python saya udah menolak tikus beku itu, baru biasanya saya kasih ke Tegu ya. Jadi Tegu sendiri mereka membutuhkan makanan high protein ya guys. Jadi dalam seminggu 2 sampai dengan 3 kali kalian boleh tawarkan telur ayam kampung, ataukah telur puyuh, ataupun dubia yang biasanya high protein ya guys. Karena mereka Tegu yang tidak high protein itu biasanya mereka akan gagal shedding ya guys. Jadi ataupun dari daging-dagingan kalian bisa campurkan bubuk kalsium D3 ataupun multivitamin sebanyak 2 sampai 3 kali di dalam seminggu ya guys. Jadi untuk jadwal mereka sendiri, kalau di sini itu biasanya kita idealnya kasih makan seminggu 5 kali ya. Jadi 5 kalinya biasa kita kasih makan berupa daging-dagingan, serangga, segala macam. Dan 1 harinya itu biasa kita kasih makan tok buah-buahan saja ya. Dan 1 harinya kita akan memberi mereka puasa penuh ya. Untuk porsi mereka sendiri, satu-satu karakter Tegu itu berbeda-berbeda ya. Jadi biasanya kalau kita tawari makanan sampai dengan mereka kenyang sendiri, mereka akan berhenti makan. Dan biasanya untuk Tegu yang masih lapar, biasanya mereka akan gelisah terus dan akan lasak terus ya. Jadi kesimpulannya, Tegu ini lumayan untuk menguras kantong kalian ya guys. Karena dari segi makanan, dari segi kandang, dari segi ruangan, mereka memerlukan semua yang besar ya. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk memelihara mereka, siapin dulu kantong yang tebal ya guys. Karena pakan mereka itu
tidak murah ya. Jadi untuk Tegu sendiri, kalian bisa jemur Tegu kalian sendiri itu dalam seminggu 5 kali ya. Atau kalian boleh rendamkan Tegu kalian 2 hari sekali ya. Tapi untuk jali-jali animal sendiri, kita akan rendam mereka di bawah sinar matahari itu tiap hari ya guys. Biasanya kalau mereka rendam itu, mereka akan pup. Jadi kandang mereka itu senantiasa bersih dan steril ya. You wanna see my girl? I ain't that dumb. You wanna see my girl? Check Maxim. Man, why does every black actor gotta rap some? I don't know, all I know is I'm the best one. It's a bonfire, turn the lights out. I'm burning everything you motherfuckers talk about. It's a bonfire, turn the lights out. I'm burning everything you motherfuckers talk about. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jadi bagi kalian yang mau bertanya, kalian bisa komentar di bawah video ini. Atau kalian juga boleh add Instagram kami ya. Jadi kita bisa saling sharing, saling bertukar pikiran, pengetahuan, dan saling belajar dan berbagi edukasi. Oke, kesempatan kali ini kita mau ucapin banyak terima kasih yang sudah tekan like dan subscribe. Dan yang sudah follow Instagram kami ya. Dan bagi kalian yang belum, jangan lupa tetap dukung kami ya guys dengan cara tekan like dan subscribe. Oke, thank you so much. See you. Bye bye.